Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Suraya dengan NIM 2522033. Jadi, di sini saya akan membuat video UTS tentang jaringan nirkabel. Langsung saja kita mulai. Selamat datang dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video edukasi ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu jaringan nirkabel atau yang lebih kita kenal dengan istilah wireless network. Bayangkan teman-teman itu sedang duduk di ruang tamu, memegang HP ataupun laptop, dan bisa langsung terhubung ke internet tanpa harus mencolokkan kabel apapun. Itulah keajaiban jaringan nirkabel. Teknologi ini tidak hanya mempermudah hidup, tapi juga memungkinkan konektivitas global dalam sekejap. Nah, video ini akan mengupas tuntas tentang 5 poin penting. Yang pertama yaitu konsep umum jaringan nirkabel, yang kedua perangkat keras jaringan nirkabel, yang ketiga konsep umum WPAN atau Wireless Personal Area Network, yang keempat, konsep umum WLAN atau Wireless Local Area Network, dan yang terakhir yaitu keamanan WLAN dan bagaimana cara kita melindungi koneksi kita dari berbagai ancaman. Mari kita mulai pembahasannya dari dasar terlebih dahulu. Apa sih jaringan nirkabel itu? Oke, jadi secara sederhana, jaringan nirkabel adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Komunikasi data dilakukan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio ataupun inframerah. Mengapa jaringan nirkabel itu penting? Karena jaringan ini memberikan fleksibilitas mobilitas, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan jaringan nirkabel ini, kita bisa bekerja dari mana saja, belajar online, mengontrol rumah pintar, ataupun bahkan memantau kesehatan melalui perangkat wearable. Jenis-jenis jaringan nirkabel ini berdasarkan cakupan ada 4. Yang pertama ada WPAN atau Wireless Personal Area Network. Cakupan ini kecil seperti Bluetooth ataupun seperti Bluetooth antar perangkat pribadi, seperti Bluetooth HP saya dengan Bluetooth HP teman-teman. Lalu yang kedua ada WLAN atau Wireless Local Area Network. WLAN ini digunakan di rumah ataupun di kantor. Contohnya bisa seperti WiFi. WiFi ini ada di rumah, di kantor pun juga bisa ada. Lalu yang ketiga ada WMAN atau Wireless Metropolitan Area Network. Jadi WMAN ini untuk skala kota, jadi cakupannya itu sangat besar. Dan yang keempat ada W1 atau Wireless Wide Area Network. Nah, jaringan ini seperti jaringan seluler yang mencakup wilayah luas, bahkan antar negara. Contohnya seperti internet. Nah, lalu untuk contoh nyatanya itu seperti saat teman-teman menghubungkan laptop ke WiFi di kafe, jadi teman-teman sedang menggunakan WLAN. Dan ketika jam tangan pintar teman-teman itu terhubung ke HP menggunakan Bluetooth, jadi teman-teman itu menggunakan WPAN. Contoh WPAN yang lain juga ada teman-teman menghubungkan headset Bluetooth teman-teman itu ke HP untuk mendengarkan lagu. Itu adalah penerapan dari WPAN. Lalu untuk perkembangan teknologinya, dulu jaringan internet hanya bisa diakses lewat kabel LAN atau Local Area Network. Ini menggunakan kabel. Namun sekarang dengan WiFi dan jaringan seluler, siapapun bisa online hanya dengan perangkat genggam atau HP ataupun laptop. Jadi teknologi jaringan nirkabel terus berkembang. Dulu kecepatannya hanya beberapa megabyte per second, dan sekarang dengan WiFi 6, WiFi yang terbaru, kecepatannya bisa mencapai 9,6 GB per second.
sangat cepat kan teman-teman. Jadi kalau internet teman-teman masih belum cepat, berarti device teman-teman itu tidak mendukung untuk kecepatan yang setara dengan WiFi 6, atau WiFi punya teman-teman itu tidak dalam WiFi 6 atau belum update sampai WiFi 6. Itu artinya teman-teman bisa mengunduh film yang high quality hanya dalam hitungan detik dengan WiFi 6 tadi. Jadi, jaringan nirkabel ini bukan hanya mempermudah koneksi, tapi juga menjadi tulang punggung transformasi digital masa kini. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Nah, supaya jaringan nirkabel bisa berfungsi, tentu kita memerlukan perangkat keras. Mari kita bahas perangkat keras tersebut satu persatu. Yang pertama ada router. Nah, router ini adalah perangkat utama yang digunakan untuk menyebarkan WiFi. Ia menerima koneksi internet dari modem dan memancarkan sinar ke seluruh ruangan. Router modern biasanya sudah memiliki fitur dual band 2,4 GHz dan 5 GHz dan keamanan WPA3. Jadi, router ini bentuknya mirip dengan WiFi dan ini menggunakan kabel fiber optik. Tapi kita bisa menggunakannya tanpa kabel. Lalu yang kedua ada access point atau AP. Nah, access point ini digunakan untuk memperluas jangkauan WiFi. Biasanya digunakan di gedung besar seperti hotel, sekolah, atau kantor yang membutuhkan banyak titik akses. Jadi misalnya kita memasang WiFi di lantai 1. Ternyata jangkauan WiFi kita ini tidak mencakup ke lantai 2 dan lantai 3 rumah kita. Maka kita bisa membeli atau menggunakan access point ini untuk menyalurkan jaringan WiFi tadi agar untuk lantai 2 dan lantai 3 bisa terhubung ke WiFi tersebut melalui access point tadi. Jadi access point ini sebagai jembatan untuk jaringan jika jaringan tersebut tidak mencapai cakupan tertentu. Jadi seperti sambung menyambung begitu. Lalu yang ketiga ada wireless network adapter. Nah, wireless network adapter ini adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau laptop menerima sinyal WiFi. Sekarang pasti banyak kan laptop dan HP yang sudah punya adapter ini secara bawaan. Pastinya untuk sekarang HP teman-teman itu sudah ada untuk wireless network adapter ini. Kalau tidak bisa, HP teman-teman itu tidak akan bisa untuk menyambung ke WiFi. Jadi itu gunanya wireless network adapter ini untuk menyambungkan perangkat kita ke WiFi dan untuk mendapatkan internet. Lalu yang keempat ada repeater atau extender. Nah, repeater atau extender ini akan memperkuat sinyal WiFi dari router dan memancarkannya kembali. Cocok untuk rumah yang luas ataupun bertingkat. Nah, ini nih mirip seperti access point tadi. Tapi repeater ini akan kita pasangkan, misalnya kita punya router di lantai 1. Repeater ini juga kita pasangkan di lantai 2 untuk menyambung atau memperkuat sinyal WiFi kita di lantai 1 tadi. Jadi gunanya itu untuk memperkuat sinyal WiFi yang mungkin lemah untuk lantai 2 dan seterusnya. Lalu perbedaan dengan access point tadi, kalau repeater ini untuk ukurannya itu lebih kecil daripada access point. Repeater ini dia ukurannya bervariasi ya. Ada yang cuma setangan gini, telapak tangan saya, dan ukuran lain-lainnya. Lalu yang kelima ada mesh WiFi system.
Mesh system adalah inovasi terbaru untuk saat ini. Terdiri dari beberapa perangkat node yang bekerja sama menyebarkan sinyal secara merata ke seluruh rumah. Tidak perlu kita untuk mengganti-ganti jaringan saat berpindah ruangan. Oke, jadi saya ada beberapa tips untuk penempatan hardware ini, alat bantu untuk jaringan ini. Yang pertama ada untuk router. Jadi router ini bisa diletakkan di tempat terbuka, bukan di dalam lemari. Maksudnya tempat terbuka ini bukan di luar rumah ya. Maksud tempat terbuka ini adalah router bisa kita letakkan di ruangan terbuka. Contohnya kita mempunyai beberapa ruangan, ada ruangan tidur, ada ruangan kumpul-kumpul keluarga, atau ruangan tengah, ada toilet, ada dapur. Nah, tempat terbaik untuk meletakkan router ini adalah ruangan kumpul-kumpul atau ruangan keluarga tadi. Jadi router bisa diletakkan di situ. Router ini jangan kita letakkan di dalam lemari karena itu akan menghambat sinyal dan jadi sinyal yang kita dapatkan tidak sepenuhnya lancar karena kita meletakkan router ini di dalam lemari. Lalu ada agar kita menghindari penghalang seperti tembok tebal dan perangkat elektronik. Jadi kita bisa meletakkan router tadi ini di ruangan yang tidak banyak sekatnya. Jadi ruangan yang lumayan terbuka untuk jaringan tersebut bisa mengakses kemanapun dan tidak ada gangguan jaringan. Jadi jika ada sekat-sekat tembok yang tebal, maka jaringan dari router ini tidak akan sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi jaringan yang masuk ke perangkat kita tidak akan berjalan dengan lancar, selancar jika tidak ada tembok penghalang. Lalu juga jangan tempatkan router ini di dekat atau bersebelahan dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya, karena itu bisa mengganggu jaringan ataupun bisa mengganggu pancaran sinyalnya. Lalu kita bisa menggunakan repeater jika sinyal lemah di area tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita meletakkan router di lantai 1 dan sinyal router di lantai 1 ini terhubung ke lantai 2 sampai untuk ke lantai 2, namun untuk sinyal ini tidak terlalu kuat atau lemah, tidak seperti di lantai 1 yang cepat. Jadi kita bisa menggunakan repeater tadi untuk membuat sinyal menjadi lebih kuat, karena repeater ini akan menangkap sinyal yang lemah dari router lantai 1 ini dan akan memancarkan sinyal baru lagi yang lebih kuat. Jadi kita tidak terhambat meskipun kita tidak di lantai sama dengan router tadi. Jadi lalu untuk contoh penggunaannya yaitu teman-teman bisa membayangkan kantor dengan 50 pegawai, jadi satu router tidak akan cukup. Maka digunakanlah akses point di setiap lantai agar koneksi tetap lancar. Jadi ada 3 lantai misalnya, lantai 1 menggunakan router, lantai 2 dan lantai 3 akan menggunakan access point. Jadi access point ini akan menyambung jaringan dari router dan access point yang lantai 3 juga akan menyambung jaringan dari access point lantai kedua. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan konsep umum WPAN. Nah, WPAN atau Wireless Personal Area Network adalah jaringan yang mencakup area yang sangat kecil, biasanya hanya beberapa meter. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam ruang terbatas. Jadi teknologi utama dalam WPAN ini ada beberapa, contohnya seperti Bluetooth. Nah, Bluetooth ini mempunyai jarak hingga 10 meter. Contohnya adalah headset, speaker wireless, dan lainnya. Teman-teman pasti pernah kan menggunakan headset yang menggunakan Bluetooth. Headset yang tidak berkabel dan kita akan mengkonekkannya ke perangkat kita seperti HP ataupun laptop dengan Bluetooth. Jadi dengan
Dengan menghubungkan Bluetooth antara headset tersebut dengan perangkat kita, maka kita bisa mendengarkan atau menggunakan headset tersebut, dan suara yang keluar dari perangkat kita akan keluar melalui headset Bluetooth tadi. Lalu ada juga speaker wireless. Nah, speaker wireless ini juga banyak ya. Teman-teman sepertinya juga sudah pernah menggunakannya. Konsepnya sama seperti headset tadi. Kita akan menghubungkan ke perangkat kita dan suara akan keluar menggunakan speaker wireless tersebut. Maka speaker wireless tersebut akan mengeluarkan suara yang keras, namun jika headset tadi akan mengeluarkan suara yang kecil karena itu adalah untuk pemakaian pribadi. Lalu yang kedua ada Zigbee. Nah, Zigbee ini digunakan untuk perangkat input atau output seperti smart lamp dan sensor suhu. Lalu yang ketiga ada infrared. Infrared ini biasanya digunakan pada remote TV, tapi kini mulai tergantikan oleh Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi sekarang juga masih ada ya TV yang menggunakan remote dengan fitur infrared. Jadi remote-nya, misalnya ini remote. Jadi di ujung remote ini pasti ada kayak bola kaca bening atau bola plastik bening. Jika kita lihat, maka bola tersebut ada titik merah. Nah, titik merah itu yang disebut infrared. Jadi infrared ini akan memancarkan sinarnya dan memberikan perintah kepada TV untuk mengganti channel TV sesuai apa yang kita tekan di remote tersebut. Jadi infrared tadi berfungsi untuk menghubungkan antara remote dengan TV tadi. Lalu yang keempat ada NFC. Nah, NFC ini digunakan untuk transaksi digital jarak sangat dekat. Contohnya pembayaran lewat e-money ataupun dompet digital. Nah, misalnya nih, kita lagi di cafe, terus kita mau bayar. Jadi kita di HP sudah ada m-banking, kita bisa membayar tagihan cafe tersebut menggunakan NFC. Dengan syarat yang pertama, HP kita harus mendukung NFC dan harus mempunyai fitur untuk NFC. Jika tidak ada, maka kita tidak bisa menggunakan NFC tersebut. Jadi, kita bisa menghidupkan NFC di HP kita, lalu kita bisa menempelkan belakang HP kita ke tempat pembayaran itu. Lalu akan muncul pilihan untuk membayar seperti dengan m-banking, dengan dompet digital, ataupun yang lain-lainnya. Jadi konsepnya seperti itu. Lalu untuk contoh situasinya, yaitu teman-teman bisa menghubungkan smartwatch ke HP. Itu adalah contoh dari Bluetooth smartwatch ke HP. Lalu teman-teman bisa mengirimkan file antar HP via Bluetooth. Ini sangat bisa digunakan. Tapi untuk zaman sekarang ini, untuk mengirimkan file dari HP ke HP dengan Bluetooth itu jarang digunakan, karena zaman sekarang kita bisa memindahkan file dengan mengirimnya lewat WA ataupun lewat yang lainnya. Yang pasti untuk menggunakan Bluetooth ini untuk mengirim file sudah jarang ya teman-teman. Lalu kita bisa menyalakan lampu rumah dengan smartphone. Nah, ada zaman sekarang ini ada fitur smart lamp ya. Jadi smart lamp ini bisa kita kendalikan dengan remote-nya atau dengan HP kita yang sudah terinstall aplikasi. Jadi untuk menggunakan smart lamp ini tidak semua lampu bisa menggunakan smart lamp. Jadi ada lampu-lampu tertentu dengan merek-merek tertentu yang mereka itu mengeluarkan fitur atau memiliki fitur untuk bisa diatur dari jarak jauh. Contohnya smart lamp ini kadang kita dikasih remote, kadang juga smart lamp ini tidak memberikan remote, tapi menyuruh kita untuk mendownload aplikasi mereka. Lalu dari aplikasi tersebut kita bisa mengatur lampu yang smart lamp tadi. Jadi kalau menggunakan remote, konsepnya mirip seperti
remote TV dengan infrared tadi, dia menggunakan infrared. Lalu jika menggunakan aplikasi pada HP, maka kita bisa mengatur lampu tersebut dengan HP. Biasanya jika dengan aplikasi di HP, fiturnya itu lebih lengkap, seperti bisa mematikan menghidupkan, atau bisa menjadwalkan kapan lampu tersebut mati dan kapan lampu tersebut hidup. Lalu bisa juga kita mengganti warna untuk lampu tersebut, karena kalau di HP untuk pilihan warna itu lebih banyak ya. Jadi kita bisa lebih leluasa untuk menggunakan smart lamp tersebut dengan aplikasi di HP. Jadi lalu WPAN ini sangat penting karena memberikan kenyamanan dan efisiensi terutama dalam dunia perangkat pintar seperti smart device. Teman-teman pasti smart device ini contohnya seperti smart lamp tadi, lalu smart TV, smartwatch, dan banyak lainnya. Jadi semua itu bisa kita kendalikan hanya dengan HP kita atau dengan suara kita juga bisa. Jadi zaman sekarang sudah sangat berkembang. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu konsep umum WLAN. Nah, WLAN ini atau Wireless Local Area Network adalah jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam satu lokasi seperti rumah, sekolah, ataupun kantor. Jadi yang dimaksud ini dari rumah ini bukan ke sekolah, bukan ke kantor lagi, tapi misal rumah kita ini luas, maka kita bisa menggunakan wireless local area network. Atau sekolah ini luas, kita juga bisa menggunakannya, atau kantor kita ini luas, kita bisa menggunakannya. Untuk karakteristik WLAN ini adalah bisa menjangkau 20 hingga 100 meter. Ya, lumayan luas ya untuk jangkauannya. Lalu dapat menghubungkan puluhan hingga ratusan perangkat. Jadi tidak ada batasan untuk perangkat yang terhubung, tidak seperti WPAN tadi. Lalu ada umumnya WLAN ini menggunakan standar IEEE 802.11. Jenis standar Wi-Fi WLAN ini seperti ada Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, dan Wi-Fi 7. Nah, pada Wi-Fi 4 ini menggunakan standar 802.11n. Kecepatannya mencapai hingga 600 MB per second. Lalu dalam Wi-Fi 5 menggunakan standar 802.11ac untuk kecepatannya hingga 1,3 GB per second. Lalu Wi-Fi 6 menggunakan standar 802.11ax, kecepatannya ini hingga 9,6 GB per second. Lalu untuk Wi-Fi 6E ini akan menambah frekuensi 6 GHz, dan ada Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 ini adalah Wi-Fi masa depan yang mungkin sekarang sedang dirancang dengan kecepatan hingga 30 GB per second. Sangat cepat ya untuk Wi-Fi 7 ini. Padahal Wi-Fi 5 saja kita sudah merasa, wih, cepat nih, 1,3 GB per second gitu. Apalagi untuk Wi-Fi 7 ini, untuk Wi-Fi masa depan, kita bisa menggunakan 30 GB per second. Nah, tapi untuk menggunakan Wi-Fi ini, perangkat kita juga harus mendukung. Jika kita mempunyai perangkat dan kita mempunyai Wi-Fi yang mendukung Wi-Fi 6 atau 7 tadi atau 5, tapi perangkat yang kita punyai tidak mendukung Wi-Fi dengan versi tersebut. Misal, kita mempunyai Wi-Fi dengan standar Wi-Fi 6. Kan cepat tuh ya kan, 9,6 GB per second, tapi HP kita tidak mendukung Wi-Fi 6 ini, tapi HP kita hanya mendukung sampai Wi-Fi 4, maka HP kita tidak akan dapat kecepatan dari Wi-Fi 6 tersebut. Jadi HP kita akan tetap dapat kecepatan, tapi kecepatan ini hanya sebatas kecepatan yang dipunyai oleh Wi-Fi 4, yaitu hingga 600 MB per second.
Jadi untuk menggunakan kecepatan yang kita inginkan sesuai WiFi yang tadi, WiFi 6, maka perangkat kita juga harus mendukung, yaitu perangkat kita harus mendukung WiFi 6 juga. Maka kecepatannya akan menggunakan kecepatan maksimal dari WiFi 6 ini, yaitu hingga 9,6 GB per second. Untuk kelebihan WLAN ini, yaitu yang pertama ada mobilitas tinggi. Dan yang kedua ada biaya instalasi lebih rendah dibandingkan jaringan nirkabel karena tidak ribet dan tidak memerlukan banyak kabel. Dan yang ketiga adalah dapat mempermudah manajemen jaringan. Seperti yang tadi, tidak ribet dan tidak menggunakan kabel. Tapi untuk menggunakan WLAN ini juga ada tantangannya. Yang pertama yaitu WLAN ini rentan gangguan sinyal dari perangkat lain. Makanya untuk memasang WiFi, kita tidak boleh mendekatkan WiFi tersebut dengan perangkat elektronik lainnya, karena akan mempengaruhi untuk sinyal WiFi tersebut. Lalu ada keamanan pada WLAN ini lebih rentan dibandingkan dengan LAN, karena jika dengan WLAN, maka siapa saja bisa masuk jika mengetahui password ataupun lainnya dan bisa dibajak orang. Tapi dengan LAN tadi, yang bisa menggunakan jaringan tersebut hanya perangkat yang terhubung ke kabel LAN tersebut. Jika perangkat tidak bisa terhubung ke kabel LAN, maka perangkat yang tidak terhubung itu tidak bisa mengganggu mengganggu aktivitas dari perangkat yang terhubung di kabel LAN. Kalau WLAN ini maka perangkat tidak akan bisa perangkat manapun bisa masuk dan bisa mengganggu perangkat-perangkat lain yang sedang terhubung ke WLAN tadi. Untuk contoh kasus dari WLAN ini, seperti sebuah universitas menggunakan jaringan WLAN untuk seluruh kampus. Jadi mahasiswa bisa akses internet dari perpustakaan, dari kantin, hingga dari taman kampus hanya dengan satu login. Contohnya seperti e-kampus kita. E-kampus kita ini menggunakan WLAN juga. Kita bisa memasukkan password dan username untuk mengakses jaringan WLAN pada kampus kita. Tapi untuk kampus kita sendiri masih terbatas ya. Jika terlalu banyak yang menggunakan, maka jaringan akan tidak stabil atau bahkan tidak bisa tersambung ke WiFi kampus. Jadi contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada keamanan WLAN. Nah, keamanan WLAN ini dibalik kemudahan WLAN tadi, ada potensi ancaman yang mengintai. Karena sifatnya terbuka dan mudah diakses, WLAN ini harus dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat. Seperti yang saya bilang tadi, WLAN ini terbuka, siapapun bisa mengaksesnya, tidak seperti LAN. Tapi LAN itu tidak bisa dibawa kemana-mana karena memakai kabel. Jadi ada plus minusnya tersendiri. Jadi jenis ancamannya ini ada beberapa. Yang pertama ada sniffing. Sniffing ini adalah penyadapan lalu lintas data. Jadi orang bisa mengetahui apa yang sedang kita lakukan di HP, atau bisa mengetahui data apa saja sih yang ada di perangkat kita dengan menggunakan WLAN ini jika tidak diberikan sistem keamanan yang ketat. Lalu yang kedua ada evil twin. Evil twin ini yaitu jaringan WiFi palsu yang dibuat oleh hacker untuk mencuri data. Nah, misal nih, kita ada WiFi, satu WiFi-nya namanya perpustakaan UIN, dan WiFi yang kedua juga namanya mirip seperti itu. Lalu kita mencoba untuk connect untuk WiFi yang kedua, tapi ternyata WiFi yang kedua ini adalah WiFi palsu yang dibuat oleh hacker dengan tujuan untuk mencuri data dari perangkat kita. Jadi kita harus hati-hati untuk membedakan WiFi mana yang emang bisa dipercaya, dan jangan asal untuk mengkonekkan perangkat kita ke WiFi dengan alasan, wih ada WiFi nih, masuk soalnya paket aku tinggal dikit gitu. Jangan ya teman-teman, soalnya itu berkemungkinan untuk data kita bisa dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang ketiga ada MITM atau Man in the Middle. Nah,
Man in the middle ini adalah hacker yang menyusup di antara komunikasi dua pihak. Contohnya nih, kita mau mentransfer uang kepada teman kita. Jadi kita sudah mentransferkan uang, lalu antara kita transfer dan teman kita menerima pasti ada proses di tengah-tengahnya. Nah, man in the middle ini akan mengubah proses di tengah tadi kepada dia. Jadi teman kita ini tidak dapat uang yang kita transfer tadi. Jadi seperti itu contohnya. Jadi prosesnya itu akan diganggu oleh man in the middle ini. Sesuai dengan namanya, dia akan bekerja pada pertengahan proses kita tadi. Dia akan mengambil apa yang dia inginkan, dan yang kita kirimkan tadi tidak akan diterima oleh teman yang kita kirimkan. Dan yang keempat ada brute force. Brute force ini yaitu percobaan menebak password secara terus-menerus. Nah, contohnya, kita mempunyai akun media sosial seperti Instagram. Lalu ada orang yang tidak bertanggung jawab ingin masuk ke Instagram kita dengan tujuan tertentu, dengan tujuan yang tidak baik. Jadi orang tersebut akan memasukkan kemungkinan password yang banyak untuk memasuki Instagram kita. Kalau salah dia akan mencobanya lagi, biasanya itu dengan perintah komputer. Jadi komputer bisa menebak password bahkan berjuta-juta password. Jadi kita harus hati-hati dengan brute force ini. Jadi lalu untuk strategi keamanannya ada beberapa juga. Kita bisa menggunakan enkripsi WPA3 dan jangan lagi menggunakan WEP. Karena WEP ini lebih rentan daripada WPA3. WPA3 ini lebih aman lah gitu kan. Lalu yang kedua ada kita bisa mengganti SSID default dan gunakan password yang kuat. Jadi kita ini jangan menggunakan password yang gampang ditebak oleh orang, seperti nanti aku pelupa, jadi password aku 123456 aja Jangan begitu ya, karena itu adalah password yang sangat mudah ditebak. Kita bisa menggunakan kombinasi antara huruf kecil, huruf besar, karakter spesial, dan angka untuk membuat password yang kuat. Jadi seperti itu. Contohnya seperti saya, S-nya besar, A-nya kecil, terus tanda pagar, lalu dengan angka seperti 10, lalu bisa menambahkan huruf lagi, saya pagar 10 baiknya mungkin B-nya besar atau I-nya kecil, jadi disesuaikan saja. Lalu yang ketiga ada kita bisa mematikan WPS dan fitur remote management. Yang keempat, kita bisa memisahkan jaringan tamu dari jaringan utama. Jadi dari jaringan utama ini kita bisa untuk masuk, lalu kalau orang mau masuk dia bisa menggunakan jaringan tamu tadi. Lalu yang kelima ada kita bisa memperbarui firmware router secara berkala. Dan yang keenam kita bisa menggunakan VPN untuk melindungi data. Contohnya nih studi kasusnya seperti kita pengguna terhubung ke WiFi publik di kafe. Misal kita ke kafe nih, terus kita ini perangkat kita terhubung ke WiFi kafe tersebut. Otomatis WiFi kafe tersebut kan bersifat publik, siapa saja bisa mengakses. Jadi tanpa kita sadari, ternyata itu adalah jaringan palsu. Jadi data kita dari perangkat itu bisa diambil orang. Seperti data login bank akan bisa dicuri oleh hacker. Jadi kita tidak boleh sembarangan terhubung ke jaringan publik tanpa pengaman tambahan gitu. Kalau kita misal WiFi tersebut tidak dikunci, jadi kita bisa bertanya langsung kepada karyawan kafe tersebut, Kak, ini WiFi-nya yang mana ya gitu.
untuk WiFi cafe biasanya diberikan password ya. Jadi kalau tidak diberikan password, teman-teman bisa make sure lagi kepada petugas yang ada. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Sekian pembahasan lengkap kita tentang jaringan nirkabel tadi, mulai dari pengenalan konsep, perangkat keras yang digunakan, jenis-jenis jaringan seperti WPAN dan WLAN, hingga bagaimana menjaga keamanan dalam menggunakannya. Semoga video ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kehidupan digital teman-teman sehari-hari. Jangan lupa untuk terus semangat untuk sekolah ataupun kuliah ataupun membuat tugas kepada teman-teman yang tugasnya masih banyak. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sofia Suraya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.